pagi Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ketut Mandi Santi Purnami SPD MPD, seorang guru BK, dan saat ini saya sedang menjalani pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Jadi pada pagi hari ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh ibu cantik di sebelah saya dengan nama Ibu Kadek Siti Fitria SPD. Beliau adalah selaku guru bahasa Bali di sekolah ini. Nih, langsung saja nih kita kenalan sama ibunya ini. Ibu gimana kabarnya Bu? Baik sekali. Luar biasa baik sekali. Jadi vibes-nya lebih berwarna ya, karena kali ini saya didampingi oleh Ibu Siti. Ibu sudah lama ngajar di sini Bu? Kalau di sini lumayan dari tahun 2019 diangkat di sini, jadi kurang lebih sudah 4 tahun ya, 4 tahun setengah lah gitu. Jadi Maret saya di sini. Oke, udah lumayan lama ya Ibu tugas di sini. Jadi hari ini Bu kita akan adakan percakapan pra observasi ya Bu. Jadi saya akan amati Ibu di kelas seperti apa Ibu memberikan pembelajaran kepada siswa di kelas. Adapun tujuan supervisi yang akan saya lakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi seperti apa jalannya pembelajaran di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan pra observasi adalah agar Ibu dapat mempersiapkan diri lebih awal, yaitu agar Ibu bisa lebih mempersiapkan diri lebih awal ketika nantinya saat memberikan pembelajaran di kelas, Ibu lebih siap dan lebih semangat gitu Bu ya dalam memberikan pembelajaran materi kepada siswa. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu, yaitu yang pertama berkenaan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Jadi apa nih kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat nanti observasi? Oke, tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu kan berkaitan dengan materi. Ya, materi kebetulan materi untuk pembelajaran yang akan saya lakukan itu tentang Angahumuhin Bahasa Bali. Jadi tujuan pembelajarannya adalah supaya siswa itu mampu nantinya membuat naskah atau teks drama yang berkaitan dengan Angahumuhin Bahasa Bali. Keren ya tujuan pembelajarannya Ibu. Jadi siswa itu bisa membuat naskah drama Angahumuhin Bahasa Bali. Selanjutnya nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas? Seperti mungkin metode, strategi yang akan Ibu sampaikan di kelas, mungkin bisa dijelaskan Bu. Jadi dalam materi Angahumuhin Bahasa ini, rancangan pembelajaran yang saya lakukan itu yang pertama adalah dengan strategi pembelajaran itu biasa dengan tanya jawab dengan siswanya, lalu dengan menggunakan metode atau model pembelajaran PBL. Jadi kita memberikan masalah dulu pada siswanya gitu, mencari tahu apa itu terkait dengan Angahumuhin, seperti itu, memberikan istilahnya rangsangan dulu sama siswanya. Nah, habis itu baru siswanya mendiskusikan dari materi yang saya berikan, baru nanti akhirnya presentasi seperti itu. Jadi ada pembelajarannya PBL. Medianya mungkin dengan menggunakan handphone gitu, dia bisa istilahnya memanfaatkan gawai yang dia bawa. Luar biasa sekali ya. Jadi rancangan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Siti. Jadi pun saya tidak sabar Ibu untuk masuk kelas Ibu. Baik Ibu, jadi karena saya udah nanti ini kira-kira kapan akan observasi di kelas Ibu. Jadi Ibu ini kira-kira kapan ya ada waktu, hari apa, kemudian pada jam pembelajaran berapa, mungkin bisa disampaikan agar saya bisa menyiapkan waktu untuk observasi di kelas Ibu. Nanti Ibu bisa ikut yang di hari Jumat ini, lagi 3 hari ya, hari Jumat ini di kelas perhotelan 3 di jam 3 dan 4. Di jam 3 4 itu jam setengah 10 sampai setengah 11. Berarti kita akan bertemu dengan Ibu Siti itu di hari Jumat pada jam pembelajaran ketiga tempat di kelas perhotelan. Jadi
Jadi saya akan melakukan supervisi kelas ini, jadi untuk melihat dan mencatat apa yang terjadi di kelas yang Ibu ajarkan. Kemudian kita akan bertemu kembali pada kegiatan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga oleh Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Kumala. Oke. Setelah kita akhiri percakapan ini, jadi apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada pagi hari ini, Bu? Jadi hasil dari percakapan kita itu yang saya dapatkan itu, jadi saya lebih harus mempersiapkan diri istilahnya, baik itu dari segi administrasinya, kemudian nanti proses pembelajarannya bagaimana, terkait juga dengan penggunaan metode atau model pembelajaran. Jadi saya harus lebih mempersiapkan diri istilahnya untuk nanti dalam proses pembelajaran seperti itu. Luar biasa sekali, dan saya juga Bu Siti sangat bersemangat gitu. Terima kasih banyak Ibu sudah menemani saya berbincang pada pra-observasi kali ini. Jadi sampai bertemu pada kegiatan observasi di kelas. Terima kasih Bu. Sama. Jadi demikian percakapan kita pada pagi hari ini bersama Ibu Guru Hebat, Ibu Siti. Jadi sampai bertemu pada kegiatan observasi di kelas yang Ibu Siti akan lakukan, serta pada kegiatan pasca observasi yang akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik. Terima kasih. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Sonia Eka Sari Sisa Pasya Widya Abi Aditya
Pindah alih-alih dari kelas 10 sampai ibu ijen ini materi ini sebenarnya pakai alih-alih kelas 10 alih-alih sama melihat kami malih debos tugas nyanyi sama membinaya kan ini alih-alih dalam kelas 10 itu melihat indeks percakapan nanti kalian buat yang menyebabkan napi mawinan wenten anak umum baca apa yang menyebabkannya napi mawinan apa ukuran bahasa itu napi oke sudah kesehatan Arika manut Arika niki sampun manut Arika napi nika anak ukuran bahasa Arika Bali ibu itu wonten sing sinunggil bahasa daerah di Panagara Indonesia asalnya kapiara ulit sama Bali Allah umumkan bahasa nika tingkatan bahasa Bali. Jadi bahasa Bali itu bertingkat ya apa yang menyebabkan tapi saya mau ingat oke Priska Selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi Bu Santi. Senang sekali ya rasanya bisa bertemu kembali dengan Ibu pada kegiatan pasca observasi pada pagi hari ini. Nah, bagaimana kabarnya Bu pagi hari ini? Baik, secerah mentari. Luar biasa ya. Jadi baik ya. Semoga memang selalu ketemu sama Tuhan ya, hanya dalam berbagai hati. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan kegiatan pasca observasi. Jadi sebelumnya kita telah melakukan pra-observasi, kemudian observasi dalam kelas, dan hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan pada Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melalui 2 step yang sudah kita laksanakan gitu? Ya. Kalau ditanya untuk perasaannya Bu pasti deg-degan ya. Karena kemudian juga kan di observer gitu, apalagi setelahnya dari selama kurang lebih dari sini kan baru juga mengikuti istilahnya kegiatan seperti ini, observer sama Ibu jelas sangat deg-degan, tapi setelah dilalui ya bisa. Berarti pengalaman pertama Ya. Luar biasa ya Bu ya. Jadi betul sekali. pengalaman pertama tentu ada banyak rasa ya. Ada ya, betul. Ya, saya sendiri sudah menyaksikan pada saat Ibu observasi di kelas. Saya sudah mengamati seperti apa Ibu mengajar di kelas. Jadi area pengembangan yang Ibu lakukan serta tahapan-tahapan yang Ibu lakukan seperti apa sih? Apakah memang sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan atau memang bagaimana? Untuk area pengembangannya, tahapan-tahapan proses pembelajarannya, yang pertama adalah saya buat tahapan pembelajarannya. Pada saat setelah membuat proses pembelajaran itu kan saya kemudian menerapkan apa yang saya rencanakan seperti itu. Nah, pada saat penerapannya di kelas, mungkin ada beberapa tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan itu apa yang ada di perencanaan pembelajaran itu tidak. Namun tidak memungkiri ada beberapa juga yang belum berjalan gitu, belum sesuai dengan rancangan di lapangan itu tidak sesuai, ada beberapa. Jadi sebenarnya apa yang Ibu rencanakan sudah berjalan dengan baik ya, namun ada memang beberapa hal mungkin yang masih perlu dievaluasi kembali gitu ya. Nah, kira-kira nih menurut Ibu apa sih yang menjadi hambatan atau kendala kok tidak semua hal yang memang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Ibu sudah rencanakan sebelumnya seperti apa? Mungkin kalau di lapangan atau di kelas itu hal yang membuat perencanaan itu tidak bisa berjalan dengan lancar, mungkin dari siswanya, dari sisi siswanya, mungkin siswanya ada beberapa siswa istilahnya yang kurang tanggap dengan pembelajaran materi yang saya berikan, kemudian siswa itu kurang aktif istilahnya, karena pada saat itu istilahnya mungkin siswanya juga di antara kelompok itu
terlalu banyak gitu. Jadi mereka itu tidak fokus dalam pembelajaran gitu. Jadi karena mungkin anggota kelompok itu terlalu banyak. Itu yang menyebabkan sehingga belum sesuai lah. Berarti memang yang jadi kendala itu saat pembentukan kelompok ya, karena jumlah siswa yang cukup, jadi pembagian per masing-masing kelompok itu juga terdiri dari banyak siswa. Jadi menurut Ibu itu kurang efektif jadinya saat siswa mendengarkan apapun yang menjadi penjelasan Ibu maupun instruksi Ibu. Nah, kira-kira jika Ibu menemukan hal yang demikian, kira-kira apa sih yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi hal itu? Mungkin ya kalau dilihat dari sana itu saya akan mengembangkan model pembelajarannya seperti itu. Kalau memang dia berkelompok pembelajaran satu mungkin nanti dikurangi istilahnya gitu, dikurangi anggotanya. Kemudian bisa juga menerapkan model-model pembelajaran yang lain sehingga siswa itu aktif gitu, mungkin dengan bantuan media audio seperti itu atau visual, bisa juga dengan gaya belajar siswanya itu nanti bisa kedepannya saya kembangkan lagi model pembelajarannya itu dengan cara disisipkan permainan agar siswa itu tidak jenuh sebenarnya dalam menerima pembelajaran. Mungkin kira-kira seperti itu yang nanti saya akan lakukan. Wah, luar biasa nih, ternyata memang Ibu sudah menemukan sendiri gitu ya, jadi hal apa yang memang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal-hal yang memang belum tercapai gitu. Jadi Ibu melakukan trik gitu yang dapat bagaimana sih caranya agar menarik perhatian anak-anak agar mau belajar. Hal yang pertama yang Ibu lakukan sudah bagus sekali, yaitu mengurangi jumlah anggota kelompok sehingga anak-anak itu bisa fokus dalam kelompoknya yang lebih sedikit anggotanya. Dan yang kedua yang Ibu lakukan adalah merubah metode pembelajaran agar lebih menyenangkan, mungkin dengan games, dengan permainan. Jadi anak-anak lebih antusias gitu. Luar biasa sekali dari idenya Ibu ini. Nah, terkait dengan hal yang sudah Ibu rencanakan tadi ini, yang sudah Ibu bicarakan bersama saya. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, niat baik apa yang memang akan Ibu lakukan di pembelajaran di dalam kelas bisa membawa perubahan yang positif di pembelajaran yang Ibu lakukan saat ini. Jadi ini saya ingin melihat nih, jadi seperti apa sih ke depan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Apakah memang sudah sesuai dengan apa yang Ibu agendakan seperti saat ini atau bagaimana kan Ibu ya? Jadi menurut Ibu kira-kira kapan Ibu akan melakukan itu? Kalau dilihat dari waktunya, mungkin ya mungkin minggu depan ya bisa kita lakukan ya, karena istilahnya waktu untuk di jam tersebut juga ada minggu depan, mungkin di hari Jumat juga bisa ya, jadi Ibu bisa ikut kembali setelahnya bersama yang untuk Jadi Ibu sudah memplanningkan ya Bu ya, mungkin di hari Jumat atau hari Senin depan. Ya Ibu, nanti saya akan bersama Ibu kembali untuk menyaksikan seperti apa sih memang pembelajaran yang kita lakukan di kelas, apakah memang sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan saat ini atau tidak. Oke. Jadi Ibu terima kasih sudah bisa sharing bersama saya. Jadi apa yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan refleksi ya Bu ya, untuk mengevaluasi juga kegiatan praobservasi maupun observasi bersama saya gitu. Jadi terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih sekali. Baik, itulah tadi percakapan pasca observasi saya bersama coach saya yaitu Ibu Siti. Untuk selanjutnya mohon masukan dari Ibu pengajar praktik Ibu Kumala Dewi untuk memberikan masukan saran kepada saya. Untuk Ibu Kumala, silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya tadi sudah mengamati bagaimana percakapan dan coaching yang dilakukan oleh Ibu Santi dan Ibu Siti ya, double S. Jadi Ibu Santi di sini posisinya sebagai coach, sedangkan Ibu Siti sebagai coaching. Jadi dari apa yang saya lihat sebenarnya dari percakapan Ibu, tentu saja begini. Percakapan ini namanya percakapan dengan coaching. Jadi awalnya saya yakin Ibu Siti itu punya istilah zaman now satu frekuensi dengan Ibu
Jadi saya harapkan Ibu Siti misalnya nanti kalau ada permasalahan apa dicoba lagi, atau Ibu Siti coba dengan rekannya yang lain. Sekarang di Bali Ibu posisinya berdasarkan pengalamannya yang sekarang, Ibu Siti bisa untuk mencoba kepada rekan yang lain, karena semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita berbagi, itu kita akan semakin paham. Ada orang yang mengatakan sebuah tebak-tebakan, apa sih yang dibagi yang selalu semakin banyak? Itu jawabannya itu. Ya, jadi kita tidak akan pernah habis kalau kita berbagi ilmu. Jadi dia memang akan kita terus semakin paham. Sama seperti halnya kita seorang guru, kenapa sih kita lebih bisa? Karena kita selalu dua kali belajar. Kita membaca, kita belajar, kita menjelaskan kepada siswa kita itu belajar. Jadi untuk Ibu Santi sudah luar biasa sekali. Maksudnya saya harap Ibu Siti nanti bisa menjadi guru yang mengembangkan apa yang didapatkan di penggerak kepada guru-guru yang lain, sehingga semua nanti kita mampu berkolaborasi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Santi. Silakan. Baik, terima kasih Ibu pengajar praktik atas masukan dan umpan baliknya kepada saya maupun Bu Siti. Jadi sangat sangat menginspirasi juga apa yang disampaikan, bahwa nyatanya bahwa apa yang sudah saya lakukan sebagai coach, apa yang Bu Siti lakukan sebagai coaching, ternyata mendapat apresiasi dari Ibu dan memang sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan alur yang Ibu sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya, kesempatannya juga untuk kegiatan pagi ini ditutup dengan Harma Sakti.